Halo guys, selamat datang di Basa Basi TV. Bacot sana, bacot sini. Ya guys ya, kembali lagi bersama gua Tirek. Tidak rupa jelek. Kali ini gua bener-bener marah. Marah sama nenek-nenek KW Super. Si Juli Caniago bin Bego bin Dongo bin Gelo. Astagfirullah, maaf ya guys ya. Kalau di video ini gue banyak ngomong toksiknya. Karena gimana ya? Dari kemarin-kemarin, dari sebelum lebaran, si nenek ini ngoceh aja, ngebacot terus. Pusing gue dengernya guys. Dia ngebacot tentang Islam, tentang menghina Nabi. Terus juga dia sekarang menghina Indonesia. Gimana gue nggak pusing, nggak marah gitu ya. Pas gue lagi main IG, ngebaca DM-an yang jutaan orang tuh pada nge-DM-in gue lihat di postingan ada si nenek ini muncul lagi, bikin marah gitu guys. Makanya sekarang gue pengen reaction, mau bacotin balik si nenek itu. Nah, tapi sebelum kita bacotin bareng bersama-sama ya si nenek-nenek kampret itu, gue mau kenalin dulu nih maksudnya studio YouTube Basa Basi TV terbaru guys. Alhamdulillah nih ya, banyak kata-kata bijak yang bagus banget nih ya. Tuh ada Let's Stay Home tuh. Coba kalau nggak tahu artinya bisa translate di Google aja guys ya. Terus ada juga bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Gila, bagus-bagus parah ya kata-katanya guys ya. Tapi dari semua kata-kata ini tetap sih muka gue yang paling bagus guys ya. Oke guys, tanpa basa-basi panjang dan lebar ya, kita langsung aja guys ya. Pusing, gue udah marah banget sama nenek-nenek ini. Kita langsung bahas aja, kita bacotin bareng, kita reaction. Nah ini video yang pertama guys ya. Nenek-nenek ini ngebacot tentang Islam, menghina Islam, khususnya santri. Coba kita lihat guys ya. Karena Juli tahu, Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh gak maju-maju itu. Juli itu bukan sok tahu, tapi sok tahu. Astagfirullah. Dari awal aja udah bikin marah gitu ya. Lanjut guys. Juli gak mau seperti Juli dulu, gak maju-maju. Kan saya gak mau kalian itu susah. Kasihan orang tua, papa. Apalagi masuk-masuk pesantren itu, masa depan hancur. Masuk pesantren masa depan hancur. Nih maksudnya apa nih? Bentar nih guys ya. Maksudnya apa nih? Masa depan yang gimana maksudnya? Coba kita lihat lagi ya. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren. Semuanya nanti pada suka ini, ngebunuhin orang. 80% pemuda Indonesia yang masuk pesantren pada suka ngebunuhin orang. Datanya mana? Datanya nggak ada, datanya nggak jelas. Berita dari mana dia ngambilnya? Kalau misal 80% pemuda Indonesia yang masuk pesantren ngebunuhin orang, itu pasti setiap hari ada beritanya gitu guys. Ada beritanya santri ditangkap, karena ditangkap karena ngebunuh orang. Ini nggak ada gitu, nggak ada buktinya. Mana selama ini yang gue denger, yang gue tahu, santri itu nggak ada yang ngebunuhin orang. Kalaupun ada, maksudnya ya, kalau ada itu biasanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, teroris itu biasanya kayak gitu. Ini nggak ada kalau santri, ini nggak jelas. Ngomong nggak pakai data, nggak pakai ilmu ya gini jadinya guys. Lanjut ya guys ya. Agama udah dijual sama mereka itu. Apa-apa agama, apa-apa itu mereka sendiri yang membuat itu. Apa-apa agama. Ih, gimana ya? Hidup tuh nggak pernah bisa lepas dari agama. Kalau hidup tanpa agama bakal kacau. Dengan adanya agama aja banyak orang yang kriminalitas. Apalagi yang nggak ada agama gitu ya. Makin kacau, banyak pembunuhan, banyak korupsi, makin banyak gitu. Ada agamanya aja, korupsi aja banyak merajalela gitu. Apalagi nggak ada. Coba bayangin, ini orang nggak pakai akal, nggak pakai ilmu ngomongnya, bacot doang. Si nenek-nenek KW Super. Lanjut guys. Bukan kita. Adik Juli tuh di pesantren 4 atau 6 tahun sih. Bengong. Keluar dari situ bengong. Suara bagus, ajan, ngaji itu, tetangga-tetangga itu buja, gini-gini. Cari kerjanya nggak bisa. Bukan Juli sombong apa, Juli cerita apa aja adanya. Wah, kalau sholat itu bukan Juli Nina ya, Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai zikir, la ilaha illallah, wah, pagi-pagi, wah, pokoknya kayak gitu deh. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup.
Oh, berarti tadi ya guys ya, maksud dia masa depan nggak ada itu maksudnya nggak ada masa depan dari harta. Dia melihat cuma dari kekayaan guys. Ya gimana ya, masa depan yang baik itu bukan dari harta gitu, bukan hanya dari harta, dari punya ilmu yang bermanfaat aja itu udah termasuk masa depan cerah gitu guys. Apalagi ya, semua manusia ya, semua makhluk hidup itu nanti masa depannya itu di akhirat. Ya bagus dong anak santri yang ahli agama, ilmu agamanya kuat, ya pasti masa depannya lebih bagus gitu, baik di akhirat sana. Ya ini gak jelas masa depan gak cerah gimana gitu, gak jelas omongannya, gak pakai ilmu. Sotoy ini si Juli ini ya. Astagfirullahaladzim, sabar. Lanjut ya guys ya. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren jadi pesan udah. Siap-siaplah di poligami. Belajarlah masak. Siap-siap di poligami, belajar masak. Tuh, dia nih ngomong sok-sokan ngomong poligami. Apa sih dia tahunya poligami itu apa? Padahal di Islam, poligami sendiri itu ada maksudnya, ada tujuannya, baik. Semuanya baik. Dia nggak tahu hukum poligami secara detail aja, sotoy gitu, sok-sokan ngomong poligami. Lagian nggak semuanya juga gitu ya, yang masuk pesantren perempuan itu yang di poligami nggak semua gitu. Nggak semua, tapi ini sotoy ngomongnya. Terus juga kalau di Islam itu poligami ya guys, sekali lagi poligami itu ada tujuan dan maksud yang baik, bukan buruk, bukan maksudnya nggak adil, itu nggak ada gitu. Pasti tujuannya semuanya baik gitu. Ini nggak jelas, nggak ada ilmu tapi ngomong kemana-mana, nggak jelas ini guys. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ada video yang kedua. Sekarang yang hina Indonesia. Kalau nggak ada orang Cina di Indonesia itu Indonesia itu perempuannya pada jadi pelacur, yang lakinya jadi maling, jadi pembunuh tuh. Itu udah jelas. Jelas dari mana? Kalau nggak ada Cina, Indonesia jadi pelacur perempuannya, laki-laki jadi pembunuh. Dia tahu dari mana? Dari zaman sebelum penjajahan nih, Indonesia gimana? Nggak ada yang jadi pelacur. Pada bagus-bagus gitu. Pada Indonesia tuh terkenal kearifan lokalnya yang baik, budayanya, keramah tamahannya tuh budayanya bagus banget. Nggak jelas ini ngomong, nggak pakai data, nggak pakai ilmu. Oke lanjut guys ya. Karena kenapa? Kalau nggak ada Cina itu yang mau kerja di Pasar Baru, Mangga Dua itu jadi toko-toko yang nggak sekolah itu mau kerja apa mereka? Pikir di situ kamu. Kalau nggak ada Cina, katanya orang Indonesia nggak bisa kerja. Sebenarnya bukan orang Indonesia yang nggak bisa kerja dan nggak mau kerja ya. Sebenarnya karena lowongan kerjanya yang nggak ada. Nah, justru orang-orang apa ya, orang-orang asing lah itu yang bikin kita semua ini, pemuda-pemuda Indonesia ini susah cari kerja karena diutamain orang asing itu. Coba kalau misalnya lowongan banyak, diutamainnya orang-orang pribumi atau orang Indonesia, itu pasti pada bisa kerja walaupun tanpa orang asing gitu, atau orang Cina gitu ya. Ini nggak jelas ini. Oke lanjut guys ya. Apa sih pembantuan Arab untuk Indonesia? Nggak ada ya. Kamu tuh baru besar kemarin. Saya ini udah paham Arab Cina itu. Arab nggak pernah bantu Indonesia, sotoy banget. Ini gimana sih, nggak ada internet apa gitu di rumahnya tuh, bingung gua. Ini baca beritanya dari prasasti itu dari mana? Tua banget kok nggak tahu apa-apa gitu. Coba cari di Google, cari apa bantuan Arab di Indonesia. Kemarin aja Arab telah membantu Indonesia, membantu 20 ton alat medis buat corona. Coba searching di Google guys, ada. Ini orang nggak jelas, ngomongnya nggak pakai data, asal ceplas-ceplos aja, bacot-bacot gitu, ngikutin basa-basi TV. Oke lanjut guys. Ketawa-ketawanya maksain banget, lucu kagak gitu ya. Ih, jijik parah. Astagfirullah. Bikin marah gua. Coba nih lihat nih guys, ada yang kenal sama dia nih, tetangganya nih ya. Coba ngomong apa nih? Lihat profil dia aslinya kayak gimana. Dia nih merasa paling bener. Jijik sumpah. Coba kita lihat nih ya. Tuh lihat tuh kayak di sebelah rumah. Dia bencong yang kerjaannya mencari laki-laki untuk menjual diri.
Kaya, dia kaya, ada apartemen, ya ada rumah, ada tanah, segala macam, punya salon bahkan. Hidungnya disuntik-suntik. Akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Nah karena dia bangkrut, dia pindah agama ada tuh. Nah pindah agama, naik lagi, terus bangkrut lagi, terus dikasih penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, nggak ada obatnya. Akhirnya hartanya dia yang didapatkan selama itu dia menjual pantatnya itu habis semuanya. Mulai dari mobil dijual, digadekan, diutang, ruko-rukonya dijual, sawahnya dijual, hanya untuk mengobati penyakitnya. Sementara Allah itu sebenarnya sayang ngasih dia penyakit biar dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Nah jadi gue harus tobat. Tuh guys, itu ya guys ya, kenapa gue bilangnya nenek KW super, karena memang ini aslinya cowok. Nah, cowok yang jadi banci gitu ya, jadi wanita. Makanya gue bilang nenek KW super. Tapi bacotnya sosokan gitu. Dia aja nggak apa ya, dia aja jadi diri sendiri aja, jadi pria aja nggak bisa gitu, salah. Ini udah ngomong kemana-mana, sok bijak, tai kan. Astagfirullahaladzim, bikin marah ya. Maaf guys, banyak toksik ya. Emang gimana, udah kesel banget gue sama nenek babi ini. Baik bingit maksudnya guys, basa-basi. Ya gitu aja guys ya, banyak videonya sebenarnya guys. Banyak, ini cuma gue memilih aja ya beberapa cuplikan-cuplikan videonya yang apa ya, yang dia ngebacot kemana-mana, nggak jelas gitu ya. Nah ini gue pengen, jadi infonya ini dia nih ada di luar negeri guys, di Amerika. Makanya dia sekarang nih berani ngebacot-bacot tuh, karena seakan-akan nggak bisa ditangkap gitu guys. Makanya dia berani ngebacot. Followersnya banyak dia di YouTube, di IG. Nah untuk itu, gue sekarang nih pengen ya, kita nih bukan cuma ngebacotin dia gitu, tapi kita buat aksi dengan cara nge-report si nenek-nenek ini, report akun media sosialnya di YouTube dan IG. YouTube-nya kan banyak subscribernya tuh ya guys ya. Itu kita report bareng-bareng. Dan IG-nya juga banyak tuh followersnya. Kita report juga bareng-bareng. Gue udah menyediakan guys linknya di link deskripsi video ini guys. Semuanya langsung ya, habis nonton video ini langsung tuh masuk ke link itu ya guys ya. Langsung kita report bareng-bareng, serang itu akunnya. Biar akunnya tuh tutup usia, matiin akunnya. Biar dia gak bisa bacot lagi. Biarlah urusan bacot itu biar bahasa TV aja guys. Gak usah nenek-nenek itu, gak jelas. Ya guys ya, gitu aja guys, gue udah muak banget guys. Tolonglah, ini yang kayak gini harus dimusnahkan guys. Kita bareng-bareng serang guys si nenek-nenek ini ya, nenek-nenek kampret ini ya. Pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya habis ini nenek-nenek ini udah ngilang pokoknya ya dari media sosial. Oke guys, gitu aja guys ya. Gue udah capek banget ngebahas nenek-nenek ini, udah bikin marah pokoknya guys ya. Pokoknya sekali lagi report bareng-bareng guys. Tetap di Basa-Basi TV guys. Rek, gantian gua mau reaction. Waduh si Pigman. Yaudah nih, Sam, gue udah paleng sama nenek lo. Gak jelas. Juli asu. Jangan lupa di subscribe ya guys. Link dan komennya di bawah ini ya guys.